Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Jadi hari ini aku lagi touring sepeda sendirian dan lagi istirahat karena ini jam 11:30. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian semua tentang pernikahan, ya. Tentang pernikahan. Karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang berpikir nikah muda, ya. Aku makanya pengen mengangkat tema ini dan aku ingin memberikan pandangan aku tentang yang namanya pernikahan. Memang pernikahan kami itu masih terbilang usianya itu cukup masih muda sekali, ya, karena tahun ini kita memasuki usia pernikahan yang ke-4 tahun. Kita pacaran 1 tahun, berarti aku sudah mengenal suamiku tuh sudah 5 tahun. Dan dulu itu kalau sebelum menikah, ya, aku pada saat pacaran dulu, ya, zaman-zamannya masih nakal-nakalnya lah, ya, itu tuh gampang bosenan. Karena kalau misalkan aku udah menemukan satu karakter yang enggak banget di aku, kayak misalnya dia matre atau bukan pekerja keras, tidak bertanggung jawab, itu akan langsung ilfeel dan aku akan mendingan cari yang lain aja. Sampai pada akhirnya aku menemukan seseorang yang menurut aku sangat gentle sekali, ya. Baru kenal, tapi dia memberanikan diri untuk datang ke keluarga aku untuk meminta izin untuk menikah dengan aku. Makanya dia melamar aku pun, ya, ngajak menikahnya itu pun di depan keluarga aku. Makanya menurut aku dia itu laki-laki yang sangat gentle sekali. Dan pada saat kita masih masa-masa perkenalan pun, ketika aku bertelepon Ria dengan waktu itu masih calon suami, dia itu sangat sopan sekali ketika dia itu berbicara dengan ibunya, dengan papanya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Makanya aku langsung respect dengan dia. Makanya ketika dia mengajak aku menikah pun aku tidak ragu untuk mengatakan oke, ya, saya mau menikah dengan kamu. Dan ketika sebelum masuk pernikahan pun itu saya searching dulu di dunia internet, ya, tanya ke Mbah Google, sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga itu biasanya itu apa aja sih. Dan yang aku temukan itu permasalahan utama dan yang pertama itu adalah uang. Makanya ketika masuk ke dalam dunia pernikahan, aku itu tidak mau yang namanya megang uang, gitu. Kalau misalnya aku dapat gaji dari YouTube, dari AdSense, atau misalnya dapat endorse, atau gaji kemarin aku pas bagi-bagi koran, itu semua aku berikan kepada suamiku biar dia yang mengatur semua keperluan rumah tangga. Dan ternyata ketika aku main ke dunia TikTok, aku menemukan beberapa kali masuk ke FYP ku, ada laki-laki yang suka mengungkit-ngungkit istrinya udah dikasih jatah duit segini per hari tapi kok selalu habis. Nah, makanya untungnya puji Tuhan, ya, dari awal kita menikah, aku itu nggak mau yang namanya pegang uang. Kecuali pada saat kita traveling ke Indonesia, itu suamiku nggak akan mau pegang uang karena dia nggak mau diminta-mintain uang sama orang. Ini kebiasaan soalnya kalau misalnya kita pulang ke Indonesia ada aja orang-orang yang berani tuh minta uang ke suami aku. Padahal aku aja, istrinya aja, itu nggak berani minta uang. Gitu, nggak berani minta uang ke dia. Malah kalau aku punya uang dari gaji-gajiku, itu aku kasih ke suamiku supaya dia yang mengatur semuanya. Jadi suamiku tahu nih keperluan rumah tangga, untuk makan kita berapa budgetnya, untuk bayar listrik berapa, bayar air berapa, gas berapa, bayar apartemen itu berapa, itu semuanya dia yang ngatur. Aku malah nggak tahu sama sekali kita biaya per bulan bayar ini berapa, ya, bayar ini per berapa. Jujur aku sama sekali malah nggak tahu. Karena aku meminimalisir pertengkaran masalah uang. Karena banyak sekali orang yang bercerai itu karena uang, faktor keuangan. Ntar kalau suaminya tiba-tiba lagi nggak punya duit, istrinya cari cowok lagi. Atau suaminya yang lagi nggak punya duit, istrinya marah-marah ke suaminya karena nggak ada uang belanja.
Ya, makanya mendingan dari awal serahin aja ke suaminya suruh bayar, biar suaminya itu mikir, oh ternyata pengeluaran rumah tangga segini ya, pengeluaran rumah tangga itu segini ya. Nanti kalau misalkan aku kasih ke istriku, aku udah tahu nih budgetnya berapa gitu. Mungkin dulu sih di awal-awal pernikahan, di tahun pertama itu suamiku suka transfer aku uang 300 euro per bulan. Tapi hanya setahun, karena aku bilang sama dia, aku nggak mau terima uang ini gitu, karena aku takut kita tiba-tiba nanti suatu saat nanti bertengkar karena uang ini gitu. Sepele kelihatannya ya kan, 300 euro, cuman ujung-ujungnya takutnya nanti di belakangnya itu akan jadi api yang membara. Itu yang aku takutkan. Dan kalau masalah pernikahan ya, pernikahan itu nggak bisa menikah dengan hanya berdasarkan cinta. Terkadang kita harus pakai logika kita untuk menilai pasangan kita. Laki-laki ini atau perempuan ini cocok nggak ya jadi misalkan jadi kepala rumah tangga, atau jadi pendamping, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah. Itu pantas nggak ya, cocok nggak ya? Karena pernikahan itu nggak bisa cuman kita modal hanya cinta aja, tuh nggak bisa. Kalau misalkan ditanya pada saat aku masih mengenal dia, itu tuh aku mungkin kadar cintanya itu belum 100%, karena pada saat itu masih baru berkenalan. Aku benar-benar menggunakan logika aku dalam menilai karakternya dia. Nih laki-laki ini bisa nggak ya nanti jadi kepala rumah tangga, menjadi suami, menjadi ayah. Kira-kira bisa nggak ya orang ini gitu. Jangan kita cuma modal cinta. Mohon maaf, saya jujur tidak setuju sih dengan orang-orang yang berkata kalau hubungan pacaran yang lama itu pasti akan masuk ke jenjang pernikahan. Pernikahannya pasti awet tuh. Saya akan big no. Karena faktanya banyak orang kok yang mengenalnya itu cuman singkat, tapi ketika dia masuk ke pernikahan, itu pernikahannya malah klop banget, nyatu banget gitu. Contohnya aja kayak orang tua saya itu mereka pacarannya nggak lama-lama banget, tapi ternyata puji Tuhan sampai maut yang memisahkan gitu kan ya. Tapi saya bingung sama orang-orang yang, salut sih saya sama orang-orang yang bisa bertahan berpacaran itu lama-lama. Salut saya dengan kalian, karena pasti pada saat masa-masa berpacaran itu banyak sekali waktu yang kalian pakai, terus hati yang terlalu dalam yang harus kalian jaga, terus ya banyak lah pokoknya. Tapi kalau menurut saya itu kalian wow. Kalau saya sih paling ya, kalau ditanya pernah nggak sih pacaran lama, pernah beberapa kali pacaran jangka waktu yang cukup lama. Cuman ketika saya menemukan karakter-karakter yang menurut saya dia tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, saya akan langsung ilfeel dan lebih baik saya akan mencari penggantinya, karena saya tidak mau memberikan hati saya yang terlalu dalam ini pada saat masa-masa pengenalan gitu. Lebih baik saya memberikan hati ini, memberikan jiwa ini, memberikan raga ini, memberikan hati saya sepenuhnya, jiwa saya sepenuhnya, raga saya sepenuhnya ketika saya masuk ke jenjang pernikahan. Karena pada saat kita sudah masuk ke masa-masa pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta lagi yang dipakai, tapi komitmen kita untuk sehati, seia, sekata itu luar biasa gitu. Pada saat kalian masih pacaran, mungkin terkadang perempuan itu egonya terlalu tinggi ya, maunya menang sendiri, nggak mau kalah. Terus laki-lakinya supaya dia nggak kehilangan si perempuannya itu dia akan kebanyakan mengalah. Tapi nanti ketika masuk ke jenjang pernikahan biasanya ada orang-orang yang baru menunjukkan sifat aslinya. Itu yang bahaya. Makanya pada saat masa pengenalan itu, pada saat masa-masa pacaran itu, jadilah diri kalian sendiri. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan jadi orang yang fake kalau kita nggak mau di-fakein sama orang gitu. Dari awal aku mengenal suamiku, aku juga sudah menceritakan latar belakang aku, masa lalu aku, nakal-nyakalnya aku, bandel-bandelnya aku, brengsek-brengseknya aku cerita semua sama dia. Karena
dia mau berkomitmen yang serius dengan saya. Makanya pada saat masa-masa itulah, sebelum menikah itu saya ceritakan semuanya sama dia, supaya nanti pada saat pernikahan tidak ada yang dikagetkan. Begitupun dengan dia, dia pun juga bercerita siapa dia, masa lalunya dia, nakal-nakalnya dia, bandel-bandelnya dia, terus pengalaman hidupnya dia itu cerita sama saya. Makanya pada saat kita masuk ke jenjang pernikahan, saya tidak terlalu kaget gitu. Dan puji Tuhan ternyata banyak sekali perubahan yang dilakukan suami saya ketika dia sudah masuk ke jenjang pernikahan. Itulah yang namanya komitmen. Dia benar-benar meninggalkan saya, padahal nggak pernah ngelarang dia untuk jangan ngumpul-ngumpul sama teman-teman kamu ya, kasih dong waktu buat aku gini-gini. No. Mungkin berdasarkan pengalaman dari pernikahan orang tuanya, suami saya ini banyak sekali belajar, dan makanya ketika dia masuk ke jenjang pernikahan, itu dia benar-benar mengurangi sekali, bahkan udah sama sekali nggak nongkrong dengan teman-temannya. Dia benar-benar pulang kerja langsung pulang quality time dengan istrinya. Sebisa mungkin Sabtu Minggu dia nggak mau ngambil kerjaan, hanya untuk istrinya, supaya nemenin istrinya. Karena mungkin dulu papanya suamiku ya, almarhum, dia itu dulu waktu masih dengan mamanya suamiku, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia gitu. Dia tidak mempunyai banyak waktu untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Makanya suamiku tidak mau mengulangi hal yang sama. Makanya dia benar-benar 100% waktunya selain untuk bekerja adalah untuk pasangannya. Itu yang saya respect sekali dengan suami saya. Dan kalau kemarin saya sempat upload di TikTok tentang seperti apa sih suami saya baru menceritakan keadaan karakter dia itu apa adanya. Dia itu memang orangnya tuh nggak bisa emosional, dia nggak bisa marah-marah. Mungkin dalam 4 tahun pernikahan kita ini saya baru 2 kali ngelihat dia benar-benar marah, yang emosional. Itu pun pertama karena di awal-awal pernikahan saya sempat sedikit ada rasa cemburu dengan salah satu temannya dia ya, karena ada perempuan yang suka sama suami saya, dan ya pokoknya begitulah. Dan akhirnya pada saat itu dia langsung ngeblok si perempuan itu, udah nggak pernah nemuin perempuan itu lagi segala macem. Karena ya tadinya ada temannya Stefan itu mau jodohin si cewek ini sama suamiku gitu. Dan resenya temennya Stefan ini pada saat kita udah menikah, si Stefan itu dipertemukan sama si cewek itu lagi guys, di rumah temennya Stefan ini. Dan di situ ada aku juga gitu. Makanya aku sempat pada saat itu cemburu. Sedangkan kalau di orang Jerman itu kan peluk-pelukan itu biasa guys. Sedangkan kita yang budaya timur itu kalau memeluk orang yang bukan pasangan kita agak aneh gitu. Dan ya pokoknya hanya di awal-awal pernikahan aja sih. Tapi semenjak sekarang itu berjalannya waktu, nggak pernah lagi kita berantem-berantem. Benar-benar sudah dua-duanya ini mengurangi egonya masing-masing. Kita udah berkomitmen bahwa oke, kita janji ya bahwa kita ini berjanji di hadapan Tuhan bahwa dalam pernikahan itu satu untuk selamanya sampai maut yang memisahkan. Kalau impian saya seperti itu, impian suamiku juga seperti itu gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau memasuki masa-masa pernikahan itu jangan kalian melihat pernikahan-pernikahan yang di sosial media, karena realita pernikahan itu adalah di balik kamera, bukan di depan kamera gitu. Kalau kalian melihat pasangan-pasangan di luar sana yang di sosial media, yang di Instagram, yang di TikTok, uwu-uwuan, saya yakin dan percaya di belakang kamera terkadang mereka sering berdebat, sering ada juga kalanya mereka sering mungkin berantem-berantem kecil, itu biasa. Dan ketika pada saat kita berdebat, turunkan ego. Kembali lagi, turunkan ego. Ingat, komitmen pernikahan itu di atas segalanya. Ego itu harus ditaruh yang paling rendah gitu. Mungkin pada masa pacaran kalian boleh kok tentang kesetiaan ya. Ini menurut saya, kalau sebelum kalian masa pernikahan, kalian itu masih berhak untuk memilih calon pasangan hidup kalian. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalian masih boleh untuk berkenalan dengan ini, berkenalan dengan itu, berkenalan dengan ini, berkenalan dengan itu. Boleh. Cari referensi mana yang terbaik, yang menurut kalian cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Jangan kalian terlalu
justru pada saat masa pacaran kalian komitmennya terlalu tinggi, tapi ternyata pada saat kalian masuk pernikahan komitmen kalian itu terbuang sia-sia. Malah kalian bilang, nyesel banget gue pacaran kemarin gini-gini pacaran lama-lama, tapi ternyata dia setelah menikah dia berubah segala macam. Ya karena referensi kamu cuma satu orang. Coba kamu perluas pergaulan kamu, cari kalau kalian masih belum menikah nih ya, perluas jaringan kalian, perbanyak kenalan dengan banyak orang, cari yang mana orang yang bisa dia bisa dijadikan pasangan hidup kalian. Bisa nggak sih dia jadi kepala rumah tangga? Bisa nggak sih dia bertanggung jawab? Minimal bertanggung jawab dulu untuk dirinya sendiri. Minimal dia tuh nggak minta-minta uang dari orang tuanya. Minimal di situ dulu. Kalau masalah rumah, ada orang-orang yang berpikir kalau mau menikah itu harus punya rumah dulu. Itu mungkin ada pandangan orang-orang yang seperti itu. Kalau menurut pandangan saya nggak harus sih, karena saya berkaca dari rumah tangga orang tua saya yang benar-benar mereka merintis dari nol, dari bukan siapa-siapa, dari mereka cuman ngontrak di Jakarta sampai akhirnya mereka punya rumah sendiri di Jakarta, rumah 3 lantai. Dan itu luar biasa perjuangan, karena aku lebih suka kita berjuang bersama-sama dari nol. Kalau misalkan ada orang yang bilang, lu paling nikah sama bule karena dia kaya, karena dia punya banyak uang, mungkin aku agak risih sih dengan komentar-komentar yang seperti itu ya, karena dia nggak tahu siapa saya, tapi bisa menilai saya seperti itu. Come on, emangnya kamu tahu bagaimana kisah perjalanan hidup saya? Saya aja waktu masa perkenalan dengan suami saya itu, saya nggak nanya berapa sih gaji kamu tuh udah punya rumah belum sih, kamu tuh punya mobil nggak sih. Saya nggak pernah nanya seperti itu dengan dia. Bahkan ke mantan-mantan saya yang sebelumnya, saya nggak peduli juga dengan pekerjaan mereka, saya nggak peduli gaji mereka itu berapa, tapi please cuman minimal lu tuh jangan minta dengan orang tua lo. Kalau kamu masih minta dengan orang tua, itu tandanya kamu belum bisa bertanggung jawab. Kalau untuk mencukupi diri kamu sendiri aja kamu nggak bisa, itu namanya kamu tidak bisa bertanggung jawab untuk diri kamu. Bagaimana lagi nanti kamu bertanggung jawab untuk istri kamu, untuk anak-anak kamu? Berarti tandanya belum siap untuk berkomitmen dalam rumah tangga gitu. Saya sih dulu pernah dijanjikan nanti mau nikah umur segini. No, saya tidak suka yang namanya janji-janji mau dinikahkan umur berapa. No, saya lebih suka kejentalannya suami saya ini ya, si Stefan. Kita baru berapa bulan kenal, baru 1 bulan, pada saat itu 1 bulan berkenalan, dia langsung bilang untuk mau menikah dengan saya. Dia mau langsung hari itu juga, ketika dia berbicara hari itu juga dia langsung beli tiket untuk datang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga saya. Itu yang saya respectnya sekali dengan dia, yang ini orang ternyata gentle ya. Itu karena yang saya cari pada saat itu adalah karakter yang seperti ayah saya, seperti bapak saya. Karena bapak saya itu tipikal laki-laki yang sangat gentle sekali, sangat bertanggung jawab sekali atas keluarganya gitu. Bapak saya itu bukan tipikal orang yang emosional, dan itu ada di suami saya. Yang kedua, bapak saya itu sangat ketika berdiskusi itu dia itu sangat rasional, sangat dewasa sekali pemikirannya, dan itu ada di suami saya. Yang ketiga, bapak saya itu orangnya humoris sekali. Dia itu suka bikin anak-anaknya ketawa, istrinya ketawa, dan itu ada di suami saya. Bapak saya itu tidak gengsi yang namanya nyapu rumah, bersih-bersih rumah, bantuin istrinya nyuci, ngepel, segala macam, dan itu ada di suami saya. Dan satu lagi, pekerja keras, dan itu ada di suami saya. Bapak saya itu tidak pernah yang namanya minta-minta sama orang tuanya, dan itu ada di suami saya. Bahkan kalau bisa dia yang memberikan kepada orang tuanya, bukan orang tuanya yang memberikan kepada dia. Di usia 18 tahun dia sudah mandiri, sudah berani bekerja, mengambil keputusan, saya mau kerja. Pada saat itu dia ikut sekolah memasak dulu waktu itu setahun, tapi ternyata dia tidak, passionnya bukan di situ. Lalu dia ikut tentara, wajib militer, dan ternyata pada saat itu dia masih pacaran dengan seseorang, dan seseorang itu dia nggak suka kalau si Stefan ini masuk jadi tentara. Makanya dia hanya setahun wajib militer pada saat itu, dan
walaupun dia diterima jadi militer di Jerman, dia lulus wajib militer dan dia diterima dan dia lulusan terbaik pada saat itu di angkatannya dia, tapi dia nggak ambil. Dan akhirnya dia ikut Ausbildung, dia kerja di sini, merantau dari dia lahir di Hannover dan sekarang dia di sini. Itu yang saya bikin respect dengan dia, bahwa ini loh laki-laki, gini loh laki-laki, bukan laki-laki yang banyak gaya, udah jelek, banyak gaya, nggak punya duitnya. Itu saya jijik dengan laki-laki seperti itu. Apalagi laki-laki yang merendahkan perempuan, laki-laki yang hanya memanfaatkan tubuh perempuan, itu saya jijik. Sorry tuh, saya jijik dengan laki-laki yang seperti itu. Karena ada laki-laki yang ternyata berpikir bahwa dia nyari istri itu, nyari pasangan itu, cari pacar itu hanya untuk ditidurin, dipakai. Tapi ketika dia tekedung, nggak tanggung jawab, itu saya jijik dengan laki-laki seperti itu. Ya, sudah banyak sekali perempuan dunia ini yang disakiti oleh laki-laki, yang hanya dipakai tubuhnya oleh laki-laki, tapi tidak ada respect, bentuk tanggung jawab dari si laki-laki tersebut. Kalau Anda menemukan laki-laki tersebut, lebih baik buang jauh-jauh ya, dibuang jauh-jauh. Jangan dipelihara laki-laki seperti itu. Karena dia bertanggung jawab aja seperti itu tidak bisa, apalagi bertanggung jawab nanti di masa depan. Ngerinya seperti itu. Dia bukan laki-laki yang baik. Pokoknya kalau laki-laki yang baik itu akan menjaga pasangannya, akan merawat pasangannya, tidak akan menyakiti pasangannya, tidak akan membuat menangis si pasangannya, dan tidak hanya memanfaatkan tubuh pasangannya. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang laki-laki yang berpikir bahwa dia mencari istri hanya untuk dilayani, hanya untuk supaya ada yang masak di rumah, ada yang bersihin rumah, terus untuk melayani di tempat tidur, oh my god, come on. Pernikahan bukan tentang itu saja ya. Makanya carilah pasangan yang bisa diajak bekerja sama dalam membersihkan rumah minimal ya. Jangan hanya selalu mengandalkan si perempuannya. Kalau menurut saya pernikahan itu bisa diibaratkan seperti gunung ya, seperti gunung. Gunung itu kalau dari jauh kita pandang itu indah banget ya, keren banget ya, hijau banget ya, asri banget ya, wow, spektakuler. Tapi pernikahan yang sesungguhnya itu bukan hanya dari luarnya saja yang kalian lihat, tapi ketika kalian masuk ke gunung tersebut ya, itu pasti akan ada semak belukar, akan ada bebatuan, akan ada hewan-hewan liar dan segala macam ya. Begitulah pernikahan, pasti akan ada tantangannya, akan ada pergumulannya, dan kuncinya satu sih, tetap jaga komitmen di dalam nama Tuhan gitu. Karena pernikahan itu satu di dalam seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Makanya pada saat kalian sebelum masuk ke jenjang pernikahan, yakinkan diri kalian bahwa dalam doa, apakah si laki-laki ini atau si perempuan ini bisa menjadi pasangan hidup saya? Apakah dia bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik? Apakah dia bisa menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik? Gitu. Oke, gitu aja isinya cop-cop saya hari ini. Opini tentang saya hari ini tentang pernikahan ya, karena makin marak dengan pernikahan muda. Saya takutnya ya ada memang pernikahan muda yang berhasil, tapi banyak juga pernikahan muda yang gagal karena belum mengenal karakter masing-masing. Karena ya pernikahan itu bukan cuma sekedar cinta, gue suka sama lo, gue cinta sama lo, bukan sekedar itu. Tapi balik lagi tentang pemahaman karakter masing-masing itu sangat penting ya. Jangan modal sekedar dia ganteng, dia punya banyak duit, sekedar dia cantik, bodinya bohai, toketnya gede, pantatnya semok, bukan sekedar itu ya semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Sekarang aku mau touring lagi, mau jalan-jalan lagi. Kayaknya udah banyak orang-orang yang lalu lalang. Ini udah 3 orang. Sekarang aku mau traveling lagi. Dadah semuanya, thank you, God bless you.